Halo Aries, apa kabar? Halo, apa kabar semuanya? Aku harap semua baik aja ya. Untuk yang baru masuk, jangan lupa subscribe. Yang lama, selamat datang kembali. Oke, langsung aja ya. Apa perasaan orang yang sedang kamu pikirkan? Apa niatnya? Ini bisa siapa aja ya yang sedang kamu pikirkan itu. Bisa juga ini energi kamu sendiri yang kebaca. Hati-hati dengan energi, karena dia bisa bolak-balik. Ini bisa pasangan, bos, keluarga, tetangga, siapa aja ya, pacar. Aries going on about their feeling. Banyak ya aku buka sekaligus. Saat ini orang yang sedang kamu pikirkan, atau ini bisa kamu ya yang kebaca. Merasa bersalah. Ini overall energy. Orang ini merasa bersalah sama kamu ya. Feel guilty. Jadi dia distract merasa bersalahnya itu dia tuh jadi workaholic gitu. Kerja gitu. Kayak dia nggak bahagia deh dalam hidupnya gitu. Kamu tahu bittersweet kan? Ya, tentang asam garam kehidupan berumah tangga atau kehidupan dia sehari-hari gitu. Jadi karena orang ini pernah nyari bahagia sendiri, mencari bahagianya sendiri, tapi dia tidak memikirkan orang lain gitu. Jadi dia jadi merasa bersalah jadinya sekarang gitu. Walaupun memang yang dia cari tidak sebanyak yang dia inginkan, tapi dia punya kayak greedy gitu ya. Tadinya dia greedy sekali orang ini, greedy banget ya, gitu. Jadi kalau yang confusion passion ini, kalau aku bilang dia mau bikin kamu bingung sebenarnya, bikin kamu bingung kamu tujuan hidupnya apa, karena dia merasa nggak bahagia, jadi mau ngajak kamu nggak bahagia juga nih ceritanya gitu ya. Energinya lagi nggak ini ya, tapi biasanya yang suka nonton tarot itu dia bermasalah, punya problem. Kalau orang yang dengerin tarot terus dia nggak dia baik-baik saja, nggak mungkin gitu. Karena orang yang butuh pencerahan baru dia nyari tarot gitu. Kalau dia kalau dia baik-baik saja dia nggak mungkin nonton tarot gitu ya. Biasanya gitu, dia mau cari tahu sesuatu gitu ya. Sebenarnya kamu punya tujuan, kayak pekerjaan kamu sebenarnya service. Jadi kayak bisa customer service atau perawat atau dokter, atau emang kamu di yang urusannya sama obat-obatan, pengobatan. Bukan berarti emang punya profesi lain, enggak ini ya gitu. Tapi artinya perjalanan hidup kamu sebenarnya tujuannya untuk service people gitu. Yang kayak ngerawat orang yang sedang sakit gitu ya, seperti itu. Pokoknya intinya solve problem orang lain ya, membahagiakan orang lain gitu. Jadi kamu dibikin bingung gitu sama orang ini, karena merasa bersalahnya dia bingung. Jadi dia nggak pengen kamu tuh nyari tahu tentang apa tujuan kamu hidup gitu. Jadi orang ini di low vibrasi yang sedang menuju kebingungannya
ketidaktahuannya tentang kehidupan, yang dia pikir cuman cari uang, cari uang, kalau kaya raya gue bahagia. Nah kayak gitu modelannya. Jadi dia secara spiritual dia tidak ini ya gitu, tidak punya banyak pengalaman gitu. Aku takut salah nanti dibilang menjudge begitu. Kalau kamu aku lihat ya Aries balance sih hidupnya ya. Ada enlightenment. Sometimes sebenarnya kamu udah tahu tujuan hidup kamu, tapi karena ada energi-energi yang kamu kayak masuk gitu, ada energi-energi buruk atau sesuatu yang menginfluence. Sometimes kayak misalnya kamu nonton YouTube aja, yang di wall kamu tuh seringnya kamu scroll kayak di search itu sesuatu tuh kayak menginfluence kita loh gitu. Jadi hati-hati dengan pemikiran gitu. Atau hati-hati dengan ucapan kamu yang ada di teks handphone kamu. Karena algoritma itu akan mencari kata-kata kunci, kemudian kamu apa yang kamu ucapkan itu yang kamu tonton. So be careful ya gitu. Jadi balance yang ingin alam semesta kasih tahu sama kamu. Kalau yang belum balance, kamu harus balance ya. Spiritual sama religiusnya harus balance. Sometimes orang agama itu apa sih? Sometimes orang nggak ngerti. Itu kan apa yang orang tua ajarkan ke gue, begini. Itulah yang gue ikut. Tapi ya ibadah aja, nggak tahu tujuannya apa gitu. Jadi spiritual itu penting. Apa tujuan hidup gitu. Kayak gitu ya. Banyak bertanya. Oke? Banyak bertanya kamu sama siapalah temen. Dalam kehidupan ada benernya. Aku pernah denger ya, bilangnya kayak gini. Bertemanlah dengan yang lebih muda dari kamu tuh, anak-anak sama orang tua, orang-orang tua gitu. Ketika kamu berteman dengan anak-anak, kamu diajarkan untuk tidak membenci dan tidak dendam. Jadi setelah musuhan terus baikan lagi. Ketika kamu tua, banyak saran, advice atau informasi yang kebijaksanaan yang orang tua kasih sama kita itu. Jadi aku pribadi aku suka banget temenan sama yang oma-oma, ibu-ibu yang udah punya cucu, tuh seneng sama anak kecil gitu. Karena aku happy gitu, banyak kebijaksanaan yang aku dapat dari hal itu. Gitu. Kamu orangnya kreatif sih sebenarnya, tapi kamu belum tahu apa ya yang harus gue lakukan. Kalau misalnya killing time, banyak orang nggak ngerti yang namanya healing itu apa. Healing itu nggak harus vacation ke gunung, ke liburan, nginep di hotel, makan enak apa gitu, nggak. Sometimes healing itu kamu ketemu hobinya kamu apa, terus kamu bahagia dengan itu. Tiba-tiba kamu lagi belajar, gue pengen belajar ngelukis dong, atau gue pengen belajar menggambar, atau belajar foto, apa tuh namanya yang kalau create satu konten, terus kamu tulis teksnya apa segala macam tuh, apa itu namanya, editing ya, editing otodidak tuh banyak kok sekarang aplikasi. Ketika kamu udah menguasai hal itu, kamu pasti bahagia dan frekuensi pikiran kamu itu turun ke alfa gitu. Jadi itu membuat kamu lebih tenang, lebih rileks begitu. Itu Aries. Kita lihat dari tarot ya. Apa perasaan mereka, apa rencana dan niatnya ke kamu? Pergi ya. Kalau mereka melihatnya bukan dia yang pergi, tapi kamu yang pergi meninggalkan mereka gitu. Kamu pergi meninggalkan dia, jadi dia tuh
menurut dia kamu pergi gitu aja deh gitu. Entah kamu mendengarkan sesuatu hal informasi yang salah, atau memang kamu tahu sesuatu tentang orang ini, tentang behind the scene-nya, atau di belakang layarnya tuh kamu ngerti orang ini kayak mana gitu. Kamu tuh capek sebenarnya. Kamu tuh mungkin ini ya, disihir ya. Ada banyak energi sihir yang aku lihat sih di sini, Aries. Ada perempuan nih yang gosipin kamu, fitnahin gitu, yang ngejelekin kamu. Kamu capek jadinya, udahlah aku pergi aja itu. Entah itu tanpa kamu ketahui, atau ancestor kamu yang mengarahkan, atau memang kamu tahu gitu. Ini teman sendiri kayaknya yang mengkhianati kamu tuh. Tapi Aries, aku sarannya ya, kamu jangan defensif sama orang baru. Ada orang baru mau datang sama kamu, suka ini pemikiran kamu ya. Jadi kamu berpikir orang yang datang ke kamu itu pasti akan alah paling dia cuma main-main sama gue, malas lah gue buka hati lagi gitu. Jadi kamu nunggu aja sebenarnya gitu, males lah pokoknya gitu. Konflik sih antara pikiran dan hati, aku bilang sih. Ada juga orang yang mau balik ke kamu nih, mantan mau balik, tapi baliknya buat apa gue nggak ngerti gitu. Jadi gini, ada yang mau balik ke kamu tapi dia cuma rencana aja sih, tapi orang ini takut disalahin, defensif. Jadi mungkin karena melakukan kesalahan gitu ya. Orang ini dia suka sih sama kamu, orang baru nih, bisa di satu kantor, orang kantor, satu lingkungan ya, satu lingkungan. Orang yang datang ke kamu itu ini ya, orang yang baru bertobat baru bertobat dari bandel mau jadi baik. Gue mau jadi orang baik safe shifter ya, bisa gitu. Atau memang dia emang beneran mau jadi orang baik. Karena di sini lihat deh, tadinya dari King of Wands, King of Sword, jadi Emperor, terus jadi King of Cups. Kamu tahu nggak, kalau orang kayak gini nih jenisnya bukan 4 orang ya, 1, 2, 3, 4. Ini jenisnya safe shifter. Aku bilangnya orang ini safe shifter. Dia bisa menjadi apa saja yang dia mau gitu, karena dia punya mask, dia punya topeng banyak gitu. Dia bisa jadi ini, dia bisa jadi ini, dia bisa jadi ini, dia bisa jadi ini. Jadi kamu gak usah bingung. Makanya kamu secara energi udah males pergi gitu. Males gue ngeliat orang kayak gini gitu, gak jelas, sebentar begini sebentar begitu, kayak gitu ya. Orang ini masih belum mau membuka topeng aslinya dia tuh seperti apa, karena dia kayak memunculkan ilusi-ilusi itu. Jadi kalau kamu menginginkan seorang pria yang kayak mana, dia akan bisa menjadi seorang yang orang begitu gitu ya. Tapi terakhir perannya sebagai emperor lagi berat banget gitu. Jadi dia tuh biasa mengontrol orang. Jadi kalau pria dia suka banget ya kalau wanita-wanita termeh-meh sama dia gitu, dia suka banget. Tapi lately ketika energi kamu pergi, seiring sejalan orang lain mulai juga males gitu sama dia gitu. Apa mungkin udah tahu kedoknya atau udah tahu kartunya dia, jadi orang-orang males lah gitu.
Kalau orang bule bilang dah. Kayak gitu. Orang ini banyak berhayal sih ya. Banyak memunculkan ilusi, banyak berhayal, tapi coward. Aslinya yang aku lihat ya energinya nih, aku jangan ada yang tersinggung ya. Aku bilang pria ini pengecut ya. Pengecut. Kalau aku bilang pengecut itu kenapa? Energi kartunya ini aku kasih tunjuk ya, yang menunjukkan dia pengecut. Ya. Dia sneaky. Ya. Di belakang dia sneaky. Dia tidak mau membuka hati. Ya. Tapi dia sukanya senang-senang. Ya. Oke. Dia suka sekali mempermainkan hati wanita di sini. Tapi di dalam hatinya yang paling dalam, dia ingin sekali punya keluarga yang baik. Sementara dia sukanya mengontrol orang. Jadi kalau dia mau dapetin wanita yang baik-baik saja, sulit. Karena apa? Karena dia gak bisa approach deketin perempuan. Modelannya tuh dia yang didatengin. Kamu tahu dong kalau perempuan yang nyamper itu udah bukan perempuan baik-baik. Walaupun misalnya kamu penganut orang modern. Beda banget lah. Yang agresif, kalau wanita yang sangat agresif, pria juga ngeri kan gitu. Nah yang dia inginkan, yang dia suka wanita yang agresif. Sementara dia menginginkan wanita baik-baik yang ingin jadi keluarganya gitu. Ya tempat untuk dia berumah tangga gitu. Jadi itu yang bikin dia beban berat gitu. Jadi yang aku bilang apa, dia pengecutnya itu. Dia gak berani approach sama ini, gengsi ya, gengsi. Kalau aku bilang gengsi, takut ditolak atau apa, atau memang dia dari dulunya emang dia insecure sih kalau aku lihat gitu. Karena dia pernah dihianati ya. Orang ini pernah dihianati sama pasangannya sendiri gitu. Jadi penyesalan yang amat dalam yang dia tutup-tutupin, tapi bukan dia memaafkan atau melupakan untuk mulai fase baru dengan orang lain, tapi dia jalanin terus hubungan toksik itu gitu. Hal ini yang membuat orang ini menjadi seorang shape shifter yang dia bisa berubah-berubah sesuai yang dia mau dan sesuai situasi dan kondisi gitu. Yang aku lihat secara energi kayak gitu. Jadi untuk dia datang ke kamu mungkin enggak juga gitu, karena he's not ready yet, dia enggak ready untuk datang ke kamu. So yang dia lihat secara energi kamu sudah mulai menjauh ya, kamu udah ini istilahnya gini, kalau menurut dia bersembunyi di balik demun ya, sesuatu yang memang kamu nggak ngerti, nggak paham gitu. Cabang sebenarnya kalau aku lihat kamu sih seorang high priestess ya gitu. Kamu ngerti banyak hal tentang orang ini, tapi kamu ngelihat sampai di mana sih lo actionnya gitu. Kamu sih sedang memperhatikan dia, tapi sudah menjauh energinya sampai udahlah capek sama orang kayak gini gitu. Ya orang ini juga punya kelebihan sebenarnya, cuman dia juga bingung dipakai untuk apa tuh kelebihannya. Seperti itu ya. Ada seseorang yang gosipin kamu nih. Queen of Swords. Fitnahin kamu. Jadi mempengaruhi keputusannya si King tadi. King dong. Nih, mempengaruhi orang-orang ini gitu. Ini satu orang nih. Nah, King of Cups-nya tadi. Satu orang nih, bos. Ya kan? Gitu. Orang ini punya jabatan ya, bisa lawyer dia. Dia bisa pengacara, bisa polisi, bisa orang angkatan gitu, atau emang dia punya jabatan lah ya di pemerintahan. Dia udah terbiasa dimanipulasi ataupun memanipulasi gitu. Jadi dia udah paham nih cara kerjanya, oke. Gitu. Jadi intinya orang ini ingin menjadi seperti apa yang kamu mau.
tapi secara pikiran aja, tidak secara energi, tidak secara physically, tapi energi gitu. Aku rasa pun orang ini nggak ada hubungan lagi sama kamu deh, nggak komunikasi. Lihat ya, menunggu. Artinya apa? Kalian ada beberapa masih menunggu gitu, masih menunggu, berniat untuk pergi tapi kayak masih holding on to something gitu. Kamu masih holding something. Begitu juga orang ini. Kenapa? Aku tahu kenapa kamu masih holding on. Karena orang di luar sana masih keep, artinya gini, pikiran orang ini masih ke kamu, tujuannya ke kamu. Jadi sedikit banyak kamu masih mengingat orang ini. Padahal sebenarnya nggak begitu. Orang ini belum rela gitu ngelepasin kamu. Sneaky kan? Nih, lihat ya. In a sneaky way. Sometimes Seven of Swords ini bukan berarti dia menipu ya. Bukan berarti dia menipu kamu. Tapi dia menipu dirinya sendiri dan gak mau doing something. Even pokoknya dia kalau ketemu kamu atau teks kamu atau apa itu pakai kedok aja gitu. Jadi kamunya males ngeliatnya tuh apa sih gitu. Halo, udah tua lu gitu intinya. Kita lihat dari ini ya, dari Oracle mau bilang apa buat kamu Aries. Alam semesta mau bilang apa buat Aries. Lihat ya, sweet result await. So kamu kalau misalnya yang si Cloudy tadi kamu nggak berpengaruh dengan si yang tadi itu, pergi aja udah gitu. Kamu punya mimpi, make your dream real gitu. Jadi orang ini lihat deh, kalau aku ngelihatnya dari segi energi negatif, orang ini punya ilmu Black Widow ya, kayak menjaring gitu. Kayak misalnya kalau pria dia jaring-jaringin wanita-wanita mana yang dia mau, yang akan jatuh cinta sama dia gitu. Dia punya ilmu dia gitu ya. Kalau perempuan jadi laki-laki tuh dia jaring-jaringin, dia manfaatin energinya. Nothing is wasted. You know what? Sometimes kalau perjalanan kamu berbelok-belok itu bukan berarti aduh gue buang-buang waktu dong selama ini. Salah, nggak begitu. Jadi kalau misalnya kamu memang diputer-puterin sama alam semesta dulu perjalanannya, totonya menuju ke depan itu ada pelajaran yang harus kamu tahu tentang itu. Coba aja kalau nggak percaya nih, disuruh watch and wait. Jadi kamu pasti dengar, kamu pasti lihat dengan mata kamu sendiri atau dengar dengan telinga kamu sesuatu hal yang tadinya kamu nggak tahu. Tiba-tiba aja alam semesta kasih tahu kamu. Jadi kamu tunggu aja dan lihat sambil kamu jalani hidup kamu dengan tenang dan berbahagia gitu. Jadi nggak usah nunggu ya. Tend to the small thing gitu. Jadi kalau kamu misalnya hal-hal kecil kamu nggak peduliin, terlalu sibuk dengan banyak hal, coba deh dari hal-hal kecil kamu lihat deh gitu. Yang di konten aku sebelumnya, entity itu dia suka dalam bentuk serangga atau binatang-binatang kecil gitu apa. Kalau yang kayak gitu-gitu datang ke rumah kamu tuh destroy aja, itu disemprot, kasih apa gitu. Itu kayak ngedenger gitu, berarti di rumah kamu itu ada energi negatif yang gak baik. Jadi harus di cleansing. Bagaimana cleansingnya? Kalau kamu muslim, kamu sering aja ngidupin musik-musik ruqyah gitu. Kalau terus yang kotor-kotor atau barang-barang yang rusak, kamu buang aja atau hibahkan aja, kasih orang
gitu. Kalau kamu agama yang lain, hidupin aja musik rohani atau apa. Kalau kamu misalnya penyuka kayak spiritual itu kan suka ada yang musik vibrasi tinggi, kamu hidupin aja di situ musik pemecah energi. Atau kamu bisa beli kristal, kamu taruh di tengah-tengah rumah. Kristal itu pemecah energi buruk gitu. Jadi rumah kamu gak ada energi buruknya, hilang semuanya. Oke. Aku harap ini bisa membantu informasinya. Jangan lupa like, share, subscribe ya. Kalau yang mau personal reading, kamu DM aku aja di Instagram ladyclover_starot. Oke, mau kamu satu pertanyaan, mau banyak pertanyaan, nanti term and conditionnya aku kasih tahu gitu. Kalau kamu mau cuman gue butuh satu pertanyaan doang sih, kalau per jam kemahalan deh atau apa, boleh kok gitu. Satu pertanyaan minimal 50.000 gitu. Jadi kalian misalnya nanya satu, tapi 50.000-nya tuh satu pertanyaan maksimal 15 menit ya. Oke, bye bye.